Tapi dia nggak tahu kalau dirinya salah. Saudara, saya sudah ngajar ini di banyak tempat. Saya berkata pada pejabat-pejabat di Indonesia, jangan menyebut Indonesia itu orang beragama. Ternyata orang beragama orang paling jahat di negeri ini. Dengar baik-baik. Di daerah-daerah Kristen, siapa koruptor-koruptor? Itu orang Kristen. Di daerah Islam, siapa koruptor-koruptor? Orang-orang Islam yang rajin beragama. Rajin beribadah. Negara kita jadi jahat, dicap carang teroris. Karena ini negara orang beragama. Jadi begini, orang yang beragama belum tentu bertuhan. Tapi orang yang bertuhan pasti beragama. Maka saya ajarkan pada bangsa ini, sebutkan diri, kamu bertuhan atau tidak. Itu saja. Jangan bilang masalah agama. Saya sudah menemukan bukti-bukti agama itu jahat, saudara. Betul? Agama itu jahat. Siapa menghukum mati orang-orang hebat pada zaman dulu? Siapa menghukum Galileo? Agama. Karena orang beragama itu soknya luar biasa. Agama itu hanya sandiwara. Maka itu saya ajarkan pada semua hamba-hamba Tuhan, pada anak-anak saya juga. Jangan lihat papamu waktu di mimbar. Kalau mereka lihat saya di mimbar, saya bisa bersandiwara. Saya masih ingat Pendeta Yusuf BS dari Surabaya tahun 78, saudara. 2 tahun penuh. Setiap hari Rabu, Dr. Yusuf waktu itu masih dokter, di Jalan Tambang Boyo, Surabaya, buat Bible Study. Saya rajin, tidak pernah absen karena saya masih sekolah juga waktu itu. Saya belajar banyak, punya fondasi pelayanan dari Pendeta Yusuf bijaksana ini. Nah, salah satu khotbahnya begini. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu yang menilai pertama adalah, saya masih remaja waktu itu, tapi saya simpan. Setiap kali kita khotbah, harus jujur hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Anak-anak kita suka dengarkan tidak? Wah, saya dapat berkat. Ternyata banyak hamba Tuhan, kalau dia khotbah, anaknya nggak mau dengar. Karena 2 alasan. 1, sudah hafal khotbah papanya. Cuma itu-itu saja. Maka itu tak pada datang lagi. Aku tahu papa khotbah apa. Yang kedua, anak nggak lihat contoh yang benar yang dikhotbahkan dengan kelakuan di rumah. Yang kedua, kalau ini laki, tanya istrinya. Apakah istri pelayan Tuhan juga suka mengikuti dan mendengar suaminya melayani atau berkhotbah? Yang ketiga, Pendeta Yusuf berkata, tanya pembantunya. Oh, luar biasa. Maka itu kemana saya pergi, anak saya pasti ikut. Ganti-ganti terus. Kenapa? Mimbar ini sandiwara, ini agama. Tapi yang Tuhan lihat dalam hidup sehari-hari kita bagaimana? Agamanya penampilan luar. Maka Yesus berkata, kamu dengan jubah-jubah yang indah, sembahyang di perempatan-perempatan jalan, suara keras. Semua agama ada atribut keagamaan. Yesus nggak pernah pakai atribut. Betul, saudara? Nggak ada atribut dalam Yesus. Baik jubah, baik tata cara, tidak ada. Kenapa? Karena dia ingin netral, jadi orang normal, jangan aneh-aneh. Perempuan itu ketakutan. Dia tahu mati aku kali ini, mati pasti. Tapi Yesus jawabnya dengan hikmat dan bijaksana. Siapa di antara kamu? Ini jawaban yang membuat orang-orang Farisi itu, imam-imam syok. Kalau dijawab, hukum dia. Karena Musa berkata gitu, mereka menyalahkan. Hei, katanya datang bawa hukum, kasih. Kenapa bunuh orang? Salah juga. Yesus berkata, lepaskan dia karena Tuhan mengampuni. Kamu pezina juga jangan-jangan. Nah, jawabnya di tengah-tengah. Siapa yang tidak berdosa, lempari dulu. Ternyata tinggal berdua Yesus dengan dia. Karena dia kaget, Yesus berkata gini, kemana orang-orang itu perempuan? Pergi guru. Baik. Kalau mereka nggak hukum kamu, aku pun tidak. Sekarang pergilah, tapi jangan berbuat dosa. Kaget
kaget, saudara. Belum sempat menguasai dirinya karena dia nggak jadi mati. Yesus sudah pergi. Ketika dia mau berterima kasih utang 5 miliar bebas. Yesus sudah hilang. Nggak ada. Lama dia cari di mana orang itu. Aku mau berterima kasih atas apa yang dia buat untuk. Dia nggak pernah ketemu. Dan hari itu dia dengar kabar Yesus ada di kotanya. Tapi masalahnya ada di rumah orang Farisi ini. Bagaimana aku masuk? Ngerti contoh ini? Nah, sama. Orang yang beragama tidak pernah mengerti hukum ini. Karena orang beragama merasa dirinya sudah cukup. Aku sudah taat, aku sudah melakukan aturan-aturan, aku sudah amal, aku sudah memberi persembahan, aku sudah aktif, aku sudah jungkir balik, sampai waktu habis semuanya, cukup. Itu orang beragama. Kita bukan orang beragama. Kita membalas kasihnya, nggak habis-habis kita balas. Saudara percaya kalau kita bisa panjang umur sampai 120 tahun, lalu sepanjang itu kita melayani dia, terus habis cukup untuk membalas kasihnya, cukup atau tidak? Tidak. Maka itu selama kita hidup untuk membalas kasihnya, jangan lupa hukum ini. Layanilah saudara-saudara Yesus. Bukan melayani Yesusnya. Layani saudara-saudaranya. Jadi siapa yang sering datang kepada kita, jangan takut menerima lulusan penjara untuk kita asuh mereka. Amin. Jangan takut. Yang mendengar Yesus biasanya orang-orang seperti itu malah. Oke, saya lanjutkan. Kata melayani. Yesaya 49 ayat 6. Judulnya apa? Ada 2 judul besar. Pasal 49 sampai 55 judulnya apa? Di Alkitab saudara? Hamba Tuhan. Berarti ini bicara Yesus. Jadi dari pasal 49 sampai pasal 55, 6 pasal ini bicara tentang Yesus. Di pasal 53 kita lihat penderitaan Yesus. Pasal 49 judulnya apa? Hamba Yahweh sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Oke? 800 tahun sebelum Yesus lahir sebagai manusia, datang sebagai manusia, Papa sudah memberi wanti-wanti kalau bahasa Jawa. Warning. Bayangkan 800 tahun sebelum dia datang, Papa sudah pesan di ayat yang ke-6. Ya, sebetulnya seluruhnya pasal 6 pasal ini, tapi saya ambil satu ini saja. Begini pesannya. Terlalu sedikit bagimu Yesus, hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel masih terpelihara. Terlalu sedikit. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saya akan uraikan. Saya uraikan pakai terjemahan bebas. Ini logika anak-anak. Papa berkata ini, Yesua, awas kamu. Kalau kamu sudah tiba di dunia dan kamu sudah melayani, tapi pelayananmu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Ingat, kalau Yesua pelayananmu cuma itu saja, maka bagiku itu terlalu sedikit. Dengar saudara, siapa suku-suku Yakub dan orang-orang Israel masih terpelihara masa perjanjian baru? Jawabannya adalah orang-orang Kristen. Jadi kalau gereja jungkir balik pelayanannya dengan waktu, dengan tenaga, dengan dana, dengan semuanya itu, tapi ubek-ubek, orang Jawa bilang, hanya untuk sesama orang Kristen saja, maka Papa pun berkata kepada kita, maaf hamba-hambaku, terlalu sedikit yang kau kerjakan. Jadi yang namanya melayani itu bukan kembali kepada orang Kristen lagi. Kalau tadi kita sudah belajar melayani bukan cuma kepada Tuhan dan bukan hanya untuk Tuhan. Sekarang kita ketemu di perjanjian lama. Melayani juga bukan hanya untuk orang yang sudah Kristen. Kalimat berikut saya ganti, bukan tetapi. Padahal, ini lebih tepat daripada kata tetapi. Aku
menetapkan engkau Yesua